Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Quratun Ayunin, NIM 12402193301, jurusan Ekonomi Syariah, kelas IS3G. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hasil observasi saya, yaitu yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat pada Tenaga Pendidik Tapas As-Salamah. Profil Taman Pembinaan Anak Soleh atau Tapas. Taman Pembinaan Anak Soleh atau Tapas As-Salamah berlokasi di Desa Sambiroto, Kecamatan Sukoh, Kabupaten Mojokerto. Tapas As-Salamah ini berdiri pada 11 November 2003. Pendirinya yaitu Ibu Asih Sulistiawati. Awal mula berdirinya tapas ini dari keinginan pribadi dan dari keinginan salah satu tetangga yaitu Bapak Muslimin. Beliau berkeinginan untuk mendirikan pendidikan setara dengan PAUD tapi berbasis Islami dan dengan administrasi yang gratis. Dengan keinginan tersebut, akhirnya kedua belah pihak tersebut sepakat untuk mendirikan pendidikan setara dengan PAUD ini yang berbasis Islami. Awal mulanya hanya berskala kecil dan peminatnya masih sedikit. Untuk awal tempat pengajarannya yaitu bertempat di ruang tamu rumah Bapak Muslimin, karena masih terbatasnya biaya untuk membangun sekolahan. Dengan fasilitas seadanya dan bertempat di ruang tamu, namun antusiasme dari anak-anak yang berkeinginan untuk belajar sangat baik. Dengan bertambahnya peminat dari tapas ini, akhirnya kedua belah pihak berencana untuk membangun tempat sendiri. Rencana pembangunan tersebut direspon baik dan didukung oleh masyarakat sekitar. Untuk dana pembangunan tapas ini diperoleh dari beberapa donatur masyarakat sekitar dan dari dana pribadi. Setelah pembangunan Tapas As-Salamah ini, semakin banyak para orang tua yang menyadari bahwa pendidikan anak sejak dini itu sangat diperlukan. Oleh karena itu, peminat Tapas As-Salamah ini juga semakin banyak. Namun, dengan semakin banyaknya peminat ini, dana dari donatur tidak mencukupi untuk membiayai atau memfasilitasi anak-anak untuk belajar. Sejak saat itu, mulailah ada pembayaran administrasi untuk Tapas As-Salamah ini, namun tetap dengan biaya yang murah. Untuk biaya yang wajib dikeluarkan digunakan untuk pembelian seragam, buku, dan lain-lain. Untuk setiap bulan ada pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP. Untuk pembayaran SPP, Ibu Asih tidak menargetkan berapa uang yang harus dibayar, namun dengan pembayaran seikhlasnya. Dengan sistem pembayaran seikhlasnya ini, semakin banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya di Tapas As-Salamah. Tenaga pengajar Tapas As-Salamah ini diambil dari masyarakat sekitar, karena Ibu Asih menyadari potensi masyarakat sekitar dalam pendidikannya yang cukup bagus. Oleh karena itu, beliau menawarkan ke beberapa masyarakat yang menurutnya potensial untuk mengajar di tempatnya. Ibu Asih juga berkeinginan untuk mengikut sertakan atau melibatkan para masyarakat dalam pengajaran anak-anak yang bertujuan untuk mengurangi pengangguran di Desa Sambiroto. Dengan tenaga pengajar yang diambil dari masyarakat sekitar, hal ini juga sangat efisiensi waktu, jarak, dan biaya. Dengan tenaga pengajar yang tidak memiliki background pendidikan PAUD, sistem pengajaran pada anak-anak tapas ini tetap mengikuti pedoman yang telah berlaku, yaitu pedoman yang setara dengan pendidikan anak usia dini. Untuk meningkatkan kemampuan dalam mengajar anak-anak tapas ini, para tenaga pengajar biasanya mengikuti seminar atau workshop yang telah diadakan secara rutin oleh pihak sekolahan PAUD yang ada di Mojokerto. Karena di Mojokerto sendiri sudah tersebar beberapa PAUD yang bersistem Islami yaitu tapas. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kemampuan dalam pengajarannya, para tenaga pengajar ini diharuskan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan hasil dari analisis saya yaitu pemberdayaan masyarakat pada tenaga pendidik Tapas As-Salamah. Tahapan pemberdayaan. Apabila dilihat dari tahapan pemberdayaan, tenaga kerja atau guru pada Tapas As-Salamah ini sudah pada tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan. Hal tersebut berdasarkan pada tenaga pendidik atau guru yang hanya berperan atau memberikan partisipasi pada tingkat yang rendah, yaitu sekedar menjadi pengikut atau objek pembangunan saja, belum mampu menjadi subjek dalam pembangunan.
Kedewasaan sikap masyarakat atau tahapan pemberdayaan melalui pendekatan KAP atau Knowledge Attitude Practice. Tahapan masyarakat atau tenaga pengajar dari segi afektif. Tenaga pengajar berada dalam fase memupuk semangat, kesadaran, dan kepedulian. Hal ini terbukti dengan masyarakat sekitar yang merasa bersemangat dan memiliki kesadaran kepedulian terhadap anak-anak sekitar. Oleh karena itu, masyarakat sekitar berkeinginan untuk menjadi tenaga pendidik anak-anak di Tapas Asalama. Dari segi tahapan kognitif, tenaga pendidik pada Tapas Asalama berada pada fase atau posisi mengembangkan pengetahuan dasar. Hal ini dibuktikan dengan tenaga pendidik yang mampu mengembangkan pikirannya dengan mengajar para anak-anak di Tapas Asalama. Hal ini juga terbukti dengan tenaga pendidik yang tidak mempunyai background pendidikan PAUD, namun mereka mampu untuk mendidik anak-anak dengan baik dan pengajarannya sesuai dengan standar pedoman pengajaran PAUD yang telah berlaku. Sedangkan dari tahapan psikomotorik, tenaga pendidik pada Tapas Asalama ini masih berada pada fase atau posisi menguasai keterampilan dasar. Hal tersebut terbukti dengan para tenaga pendidik yang masih berupaya dalam mengembangkan keterampilannya dengan cara mengikuti kegiatan seminar atau workshop yang telah diadakan rutin. Karena para pendidik yang tidak mempunyai background pendidikan PAUD itulah yang menyebabkan para tenaga pendidik kurang bisa untuk mengembangkan keterampilannya. Jadi, mereka masih dalam posisi menguasai keterampilan saja. Dari segi konatif, tenaga pendidik pada Tapas Asalama berada pada fase atau posisi berinisiatif untuk mengambil peran dalam pembangunan. Hal tersebut terbukti dengan tenaga pendidik yang telah mampu berperan dalam pembentukan karakter-karakter anak yang lebih baik. Dan tenaga pendidik tersebut juga berperan dalam membentuk anak-anak sekitar yang cerdas dan mempunyai akhlak yang baik. Meskipun mereka yang pada dasarnya tidak memiliki background pendidikan PAUD, namun mereka mampu berperan sebagai tenaga pendidik yang baik yang sangat berpengaruh terhadap kemampuan anak-anak. Peran sebagai agen pembaharu. Peran saya sebagai mahasiswa dan juga agen pembaharu yang dapat saya lakukan yaitu melakukan sosialisasi terhadap masyarakat sekitar di Desa Sambiroto untuk menyadarkan mereka pentingnya pendidikan anak sejak usia dini dan juga menyadarkan para masyarakat untuk berperan dalam tenaga pendidik di Tapas Asalama. Karena tenaga pendidik di Tapas Asalama yang jumlahnya masih terbatas, namun peminatnya yang banyak. Dengan melakukan sosialisasi tersebut, saya harap masyarakat sekitar sadar atas pentingnya kedua poin tersebut. Peran saya yang selanjutnya yaitu melakukan pelatihan terhadap tenaga pengajar di Tapas Asalama, seperti memberikan inovasi terhadap cara belajar anak-anak. Contohnya, menerapkan permainan dalam pembelajarannya yaitu pada permainan puzzle, yang mana permainan puzzle ini untuk melatih daya konsentrasi pada anak-anak, dan anak-anak terlatih dalam kesabarannya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah dalam penulisan ataupun pengucapannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. See you in my next video. Bye bye.